Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk merefleksikan kembali makna perjuangan hidup dalam acara Kurma, kajian Untayan Mutiara menjelang adzan Pergunu Kabupaten Semarang selama Ramadan 1447 Hijriah. Ada semboyan Pergunu Kabupaten Semarang, Guru mulia membangun peradaban bangsa, bangkitlah guru NU, jayalah bangsa. Ya. Di tengah hiruk pikuk dunia yang seringkali mengukur kesuksesan hanya dari materi, hari ini kita akan menyelami sebuah tema yang sangat indah. Menjadi guru adalah yang menghidupkan dunia dan menyelamatkan akhirat. Nah, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan tokoh yang luar biasa. Beliau Bapak Dr. Haji Amin Nurbaidi, SAG MPDI. Beliau selaku pengawas PAI Kemenang Kabupaten Semarang ya Bapak ya. Dan sebagai Kepala Bidang Penelitian Karya Ilmiah dan Publikasi DPC Pergunu Kabupaten Semarang. Luar biasa. Iya. Mungkin Bapak bisa say hello kepada audiens. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pergunu di Kabupaten Semarang dan juga sekitarnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore hari ini menjelang buka kita ketemu dalam satu rangkaian apa tadi acaranya? Kurma. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan dengan tema menjadi guru yang menghidupkan dunia dan menyelamatkan akhirat bisa bermanfaat. Di mana sebenarnya posisi seorang guru dalam menjembatani kedua kemuliaan ini, dan bagaimana tema kita hari ini memberikan gambaran besar tentang peran seorang guru. Iya. Terima kasih Mbak Rifa. Jadi kalau kita menyimak firman Allah, salah satu ayatnya adalah wabtahi fima ataqallahu darul akhirah wala tansha nasibaka minad dunya. Artinya bahwa kita sebagai umat manusia, umat Nabi Muhammad dan makhluk Allah itu diharapkan untuk fokus mencari kebahagiaan akhirat, tapi tentunya tidak boleh melupakan hak-hak kita untuk bahagia di dunia. Selanjutnya, kita memang harus meyakini bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih bagus daripada kehidupan dunia. Namun, ketika kita hidup di dunia, itu pasti kita punya hak untuk bisa hidup bahagia. Sebagaimana firman Allah yang itu merupakan ajaran Allah untuk mendoakan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dari sahabat Umar bin Khattab, aizud dunya bil mal wa izul akhirah bil amal. Artinya bahwa kebahagiaan atau kemuliaan seseorang ketika hidup di dunia adalah ketika sukses dalam mengatur dunia itu sendiri. Kedua, bagaimana guru-guru itu mampu memberikan sebuah inspirasi baru kepada murid-murid, tidak hanya sekedar untuk menghafal materi agama saja, tapi bagaimana implementasi substansi materi agama itu bisa diterapkan dalam dunia usaha. Kemudian yang lain, guru itu harus mampu menciptakan sebuah peradaban. Bagaimana grand design kehidupan bermasyarakat di mana murid kita menjadi sekian atau salah satu dari orang yang punya peran di situ. Oleh karenanya, keprihatinan kita adalah ketika kita melihat etika adat yang saat ini agak merosot mungkin Mbak Rifa ya, itu bukan tanggung jawab siapa-siapa, itu tanggung jawab guru agama dalam hal ini. Sekalipun secara umum itu juga tanggung jawab guru, tapi lebih kuat, dominan itu adalah tanggung jawab dari guru PA itu sendiri. Maka dalam hal ini sekali lagi guru yang dimaksudkan mampu menciptakan peradaban adalah bagaimana mampu berpikir secara global tapi aktivitas lokal dengan sentuhan-sentuhan nilai agama. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berbisnis selama 27 tahun untuk tugas kerasulan selama 23
tahun. Dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad itu pasti didukung oleh orang ahliya-ahliya yang ada di sekitarnya. Utamanya adalah Siti Khadijah yang luar biasa begitu. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Itu semua adalah pengusaha-pengusaha yang kalau saat ini itu impor ekspor karena perdagangan antar negara begitu. Dan itu semuanya diniatkan untuk mendukung dakwah Nabi. Pola pembelajaran kemandirian dalam hal kedisiplinan, ketertiban, dan juga mereka dikenalkan dengan dunia perusahaan, dunia ekonomi, itu sudah ada di situ. Yang lebih ditekankan lagi adalah ketika mereka diarahkan untuk mengenal dunia usaha, tapi nilai-nilai Islam itu harus diutamakan. Ini yang tentunya kita sangat berharap guru mampu mengubah peradaban, di mana semboyan kita adalah bangkitlah guru NU, jayalah bangsa. Kemudian mengarahkan harta dan nilai, di mana di sini yang dimaksudkan adalah bahwa ketika kita kaya, itu juga harus kita sadar bahwa ada sebagian harta kita yang merupakan titipan Allah untuk kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara-cara yang mulia. Ketika kita mau menolong, kita perlu melihat karakter orang itu sendiri. Jadi misalnya kita seolah-olah menyiapkan pekerjaan untuk dia, kemudian kita memberikan upah lebih, itu kan jauh lebih bagus daripada tiba-tiba kita memberikan sedekah. Para sahabat pergunu di Kabupaten Semarang yang saya banggakan, yang saya hormati, marilah kita mencoba untuk mempunyai grand design pengembangan guru madrasah atau guru-guru pada umumnya untuk bisa membawa murid-murid kita menjadi pribadi yang kuat, di mana pribadi yang kuat itu nanti akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mendapatkan sukses dunia dengan ilmu, mendapatkan sukses akhirat bisa juga dengan ilmu, mendapatkan juga dua-duanya itu juga bisa dengan ilmu. Dan Islam tidak sedang mengarahkan kita untuk memilih salah satunya, tapi sukses di dunia, sukses di akhirat. Mendengar penjelasan Bapak, saya menyadari bahwasanya seorang guru ini sebenarnya sedang memegang amanah yang sangat luar biasa ya Bapak ya. Satu tangan memajukan peradaban di bumi, dan tangan yang lainnya yaitu murid sedang mengetuk pintu langit untuk keselamatan masa depan. Luar biasa. Iya. Itu kata kuncinya itu. Jadi menjadi guru kan bukan sekadar tentang apa yang tertulis di papan tulis. Betul. Tapi tentang apa yang terukir secara abadi di hati para murid. Iya. Mungkin ada kesimpulan akhir yang ingin Bapak sampaikan? Jadi paling tidak saya mencoba memberikan tips gitu ya, untuk istilahnya di sini ada istilah 5 tanda finansialmu sehat dan berkah begitu. Yang pertama adalah komitmen untuk menutup utang. Kemudian yang kedua adalah punya tabungan atau cadangan uang. Kemudian yang ketiga adalah investasikan minimal 15% dari pendapatan kita untuk sesuatu yang produktif. Yang keempat, merasa cukup dan senantiasa bersyukur dengan kondisi yang baik di jalan finansial yang positif. Kemudian yang terakhir adalah tetap menjadi pribadi yang menyisihkan untuk anggarannya dalam rangka menolong orang lain. Insya Allah dengan komitmen seperti itu, pribadi kita akan finansialnya sehat begitu. Kemudian kepada para guru, saya menyitir pesan Mbah Maimun. Ada 5 juga dalam hal ini. Keikhlasan dalam mengajar. Kemudian kita dituntut juga untuk sabar dalam mendidik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Mbah Maimun pesan ada kemandirian ekonomi guru. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah doakan murid-murid kita, terutama di sepertiga malam, untuk kesuksesan mereka. Dan insya Allah kita anjurkan juga mereka untuk mendoakan gurunya, sehingga kan ada ketemu guru mendoakan murid, murid mendoakan guru, akhirnya ada segitiga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah yang nanti akan menciptakan sebuah kesuksesan yang tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itulah kira-kira tema kita tentang menjadi guru yang menghidupkan dunia dan menyelamatkan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dalam kita melaksanakan tugas sebagai seorang guru.
sebuah pesan penutup yang sangat menyentuh. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dalam acara kajian kurma ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Amin Nurbaidi, SAG MPDI, atas ilmu yang telah diberikan, disampaikan kepada kita semuanya. Semoga ini menjadi penyemangat bagi seluruh rekan pendidik, khususnya di Kabupaten Semarang dan juga seluruh rekan-rekan pergunung Kabupaten Semarang. Nah, saya Rifa pamit undur diri. Mari terus menebar cahaya, karena di tangan gurulah dunia ini akan tetap menyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.